Di sini itu pusatnya dok kapal, Rek. Kamu lihat map ini ya. Tuh. Nah, itu. Dok kapal itu banyak sekali di sini ya. Nah, oke, Vitawani Shipbuilding. Saya tunjukkan sekilas saja konstruksinya seperti ini. Jadi ini ini keluar pas mes ini, Rek. Duyung mes saya. Tempat tinggal bilik saya di lantai 2 loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang dari Tok dan pengen lihat perjalanan saya mau tunjukkan perjalanan dari pusat kota Sibu ke lokasi galangan saya. Tujuannya apa sih? Supaya teman-teman tahu gimana rasanya waktu itu saya bekerja di situ dan pengen mencari hiburan atau mencari makan atau beli kebutuhan di kota Sibu ini. Oke, sekarang kita mulai dan ini kamera yang bawa ada kamerawati, kameramen, kamera girl ya. Ini kita mengarah ke ini ada mapnya ini. Saya udah lupa jalannya dari sini. Mungkin ada yang berubah gitu ya, makanya saya pakai map. Nah, ini kita keluar. Saya tunjukkan mulai dari hotel sampai ke lokasi. Ya, oke. Wih, dibuka. Thank you. Oke. Nah, ini RH Hotel. Ini pun saya agak-agak bingung ya. Belok kanan. Oke, ini hotelnya, Rek. Ini hotelnya tempat kita tinggal tuh, lobbynya tuh. Nah, tuh ya. Oke, kita langsung ke lokasi galangannya. Ini keluar sini boleh. Ya, keluar sini boleh. Dan kita berhenti ya, sambil saya tunjukkan, Rek. Di sini itu harus meskipun kondisi kosong melompong gitu kita harus berhenti, Rek. Ya, nanti di bundaran saya tunjukkan juga supaya kalian ya sambil belajar lah gimana harusnya berkendara itu. Nah, itu ada kamu lihat markanya itu jelas sekali itu. Ya, markahnya jelas sekali di mana tempat belok kanan, di mana tempat lurus, dan mereka yang lurus tidak berada di lokasi belok kanan. Begitu juga dengan yang belok kanan tidak berada di lokasi yang lurus gitu. Nah, ini saya berada di jalur yang harusnya belok kanan karena ini petanya menunjukkan arah belok kanan. Mungkin ini agak lama ya, mungkin akan saya jeda-jeda juga ketika di jalan yang agak panjang dan membosankan gitu. Cuma saya mau tunjukkan kondisi lalu lintasnya gimana sih. Seperti yang saya share di Tok kemarin, ada saya bahas ada jalan garis lurus gitu. Orang di situ bener-bener tidak berani motong garis itu sampai nanti ketemu garis putus-putus baru dia nyalip. Ya. Ya wes, kita sambil nunggu itu kita jeda dulu. Nah, ini sudah hijau ya. Sudah hijau dan kita harus berada di jalur di mana kita belok kanan. Di sini boleh U-turn, boleh belok kanan ya. Nah, itu kita belok kanan. Oke. Nah, ini asik ini. Di sana ada bundaran itu. Nanti kita akan lihat tanpa ada rambu-rambu lampu merah, hijau, kuning dan mereka berhenti di bundaran tersebut gitu ya. Yang mau masuk bundaran dia berhenti. Nah, ini contohnya nih. Tuh, ada mobil tuh. Nah, dia berhenti. Kalau bundarannya kosong, baru kita maju. Nah, gitu. Ya, tanpa ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini kita ke arah sana ya. Tujuannya apa sih saya ke pasar dulu ya, ke kota ini belanja, Rek. Jadi belanja bulanan, pengen makan yang lebih enak karena di Galangan dulu itu makannya hari-hari itu cuma pakai sayap ya, sayap. Kalau ndak OT-OT, kalian tahu OT-OT, Rek. Ini saya sambil itu ya merhatikan itu pelan-pelan. Ndak seperti di tempat kita sendiri bisa agak laju. Ini saya pelan-pelan aja karena khawatir keliru jalurnya. Karena kan memang sudah diatur ya, ada markanya. Mana lurus, mana belok itu sudah ada markanya semuanya. Nah, dulu saya ke pasar di sini naik bis.
naik bis. Nggak naik taksi, kalau naik taksi mahal sekali. Jadi kita naik bis dan bisnya itu on time. Ya, selalu on time. Misalnya jadwalnya lewat halte itu jam 10, ya jam 10 terus seperti itu. Nggak pernah telat dia. Kecuali ya memang ada yang mogok ya. Kalau lancar-lancar aja nggak pernah telat dia. Kena macet atau mungkin supirnya ini nggak. Selalu pas. Ya, selalu pas. Nah, ke pasar pengen minum es ABCD, mudah-mudahan nanti ada ya es ABCD saya tunjukkan. Kalau kalian pernah nonton Upin Ipin pasti tahu ABCD itu es seperti apa gitu ya. Itu rek. Nah, ini kita nanti akan belok ke kanan. Kalau di sana itu ada lampu merahnya karena dia perempatan ya, bukan bundaran. Dan kalau di dalam-dalam itu banyak sekali bundaran yang, nah ini contohnya ini rek. Nah, ini ada jalur ya untuk belok kanan sama untuk U-turn. Nah, di sini di perempatan itu bisa untuk U-turn. Nah, ini ya rapi ya. Yang mau lurus ya di tempat lurus, yang mau belok kanan atau muter ya berada di jalur kanan gitu ya. Cuma ini saya salah. Belum waktunya belok kanan, kamu lihat ini mapnya ini. Ya, belum waktunya belok kanan ini. Saya udah di kanan karena ngelihat mapnya terlalu, saya pikir udah itu ya udah kita belok kanan aja, nanti kita muter balik di sana kalau ada putaran. Nah, itu ada penunjuknya bahwa kita udah mau jalan. Asem aja nih. Ya kita belok kanan aja. Kalau kita lurus, nah kita sekali lagi melanggar aturan. Nanti mapnya juga akan ngasih tahu ya. Mungkin di sana juga ada kok. Kita nggak perlu muter balik. Kayaknya di depan sana ada jalur untuk belok kiri. Nah, itu ditunjukkan tuh belok kiri itu. Ya, enggak apa-apa wes. Salah tapi aman. Ya, kita ambil sebelah kiri aja. Ya, seperti janji saya tunjukkan sampai ke lokasi galangannya. Nanti kalau saya tidak bisa masuk ke lokasi pembangunan kapalnya, ya, nanti kalau tidak bisa masuk ke lokasi pembangunan kapalnya, ya saya akan tunjukkan di bagian depan saja dan mungkin di sekelilingnya, di sekitarnya, ya, seperti itu. Ini kita belok kiri ya. Belok kiri, nggak tahu ini jalan apa ini. Nah, tuh. Ini pun kita harus berhenti, memperhatikan yang sana. Nah, tuh harus berhenti kita. Nggak boleh langsung, meskipun kamu lihat itu longgar sekali itu. Nah, ketika sudah kosong gini baru kita jalan. Gitu rek. Ya. Itu asik. Itu yang saya inginkan di negara kita itu. Cuma di sini kamu lihat motor sama mobil, kamu lihat perbandingannya ya. Motor itu ada 3 ekor, ya 3 biji, ya, dan mobilnya kamu lihat banyak sekali. Jadi ya memang kalau mau ngatur seperti di sini ya agak repot rek ya. Ya sebenarnya bisa sih, bisa. Kita masih lurus ini ya, dan kita lihat tuh jalur yang belok kanan dia berhenti, kita lurus, lampu hijau ya kita lurus saja gitu. Ini masih ada rambu-rambunya. Yang saya salut itu meskipun tidak ada rambu-rambunya, tidak ada lampu merahnya, dia berhenti. Terutama di U-turn itu. Ya. Oke, kita lihat ke depan aja dulu ya. Nah, ini kita lurus ya. Kita lurus pun kamu lihat itu depan itu ada satu mobil yang di depan itu, dia sendiri itu. Kayaknya dia mau belok kanan itu. Ya karena memang rambu-rambunya dia kanan itu di situ gitu. Nah, ini lurus, itu belok kanan, kamu lihat markanya itu. Nah, itu dia sendiri loh ya, sendiri itu di sebelah kanan itu. Nah, itu di sebelah kanan itu dia sendiri, dan di belakang dia kosong, bener-bener kosong karena itu ada rambu-rambu itu. Nah, itu khusus belok kanan yang sebelah sana itu ya. Nah, ini kita lanjut ya. Kita mau belok kanan. Menurut peta kita harus belok kanan. Dan ini di mana tempat belok kanan ini, Rek? Oh, ini di sini bisa. Jadi ada marka, bisa belok kanan, bisa U-turn. Kita ambil yang kanan aja ya, karena dia juga bisa belok kanan. Tuh, kita ambil yang kanan aja. Dia bisa belok kanan, bisa muter balik. Nah, ini. Oke ya. Nah, di posisi yang seharusnya. Dan di belakang saya itu kamu lihat spion itu, ya. Kalau dia tidak belok kanan, ya tidak ngambil di jalur saya gitu loh, ya.
kosong. Di belakang saya ini kosong loh, masih ada satu mobil, dia mau belok kanan juga. Oke, nah itu di belakangnya ya ndak ada, kosong melompong gitu, karena sesuai dengan marka yang ditetapkan. Oke, perlu kalian tahu ya, kemarin saya udah telepon Mr. King, pemilik galangan tersebut. Hari ini Mr. King tidak ada karena beliau pergi mancing katanya. Oh Dedi, malam nanti saya ada pergi laut mau mancing gitu. Kamu boleh jumpa How You, namanya tulisannya itu Lokwi, tapi dia bacanya How You gitu. Kalau saya baca di name tag-nya itu LO apa dulu, Lokwi gitu, Lokwi. Tapi nyebutnya How You gitu. Ada Lokwi, ada Alung nanti. Mudah-mudahan ketemu Alung. Alung itu subkontraktor ya. Kalau How You atau Lokwi itu beliau itu memang pekerja di situ ya, karyawan tetap. Nah, kita depan mau belok kiri ya. Oke, belok kiri. Nah besok, nah itu kamu lihat tuh depan tuh berhenti loh rek. Ya nungguin saya lewat. Bukan nungguin saya lewat, memang dia harus berhenti di situ ya. Itu. Nah, kita belok kiri ya, dan di sini mungkin mereka sedang lihat lu kok ono plat Konoha iki rek ngono ya. Ini saya pakai mobil dari Indonesia rek. Ya, plat Indonesia. Ya, mungkin mereka, wih kok ada mobil dari Konoha ini. Ya, dan perlu kalian tahu ya, di sini tidak ada klakson yang sering-sering nyala, tin tin tin, tidak ada. Itu dan itu terbawa oleh almarhum bapak. Dulu bapak itu di Kuala Lumpur beliau, lama sekali, dari saya umur setahun sampai saya lulus SMA itu beliau di Kuala Lumpur sana. Nah, itu kalau nyetir itu tidak pernah mencet klakson, ini kebiasaan di negara non Konoha. Kalau di negara Konoha kan, karena banyak yang ngawur, jadi klakson ini sangat diperlukan gitu. Ya wis, kita perjalanan masih cukup panjang, nanti kita lanjut kalau ada, saya tunjukkan kalau ada yang penting-penting rek ya gitu. Oke, kita di jalur yang lurus, dan itu Shell Israel. Nanti kita beli bahan bakar Shell. Tuh berhenti tuh rek, mau orang rek semua anjene. Ya. Nah ini sudah masuk ke agak-agak hutan lah ya, agak di pedalaman gitu. Ya deket aja sih sama kotanya, cuma sudah tidak ramai bangunan seperti yang di depan tadi, di belakang tadi. Ya. Wih, ya, dan ini masih sekitar 13 menitan atau 12 kilo. Dan dulu di sini itu ada satu hutan, saya cerita ya, dulu pernah ngantar temen, orang tuanya meninggal. Ya, dia itu pulang itu kok ya bisnya itu jam 1 pagi itu. Jadi saya ngantar itu jam 10 sampai lokasi sekitar jam 11-an gitu ya. 11-an. Terus jam 11 itu saya pulang sendiri naik mobilnya dia itu, bawa mobilnya dia itu. Wah, tak gawet norek, wong jenenge sepi ya. Kalau malam dulu di sini sepi banget. Bukan di sini, mungkin nanti setelah belok kanan nih, depannya nanti ada belok kanan. Itu jalannya sepi banget. Masih hutan-hutan. Mungkin sekarang udah ada rumah-rumah ya. Kalau dulu itu wah, kebun sawit. Duduk kebun sawit ya, ada sawitnya, ada hutannya gitu. Dan perjalanannya cukup lama, sekitar 10 sampai 15 menit melewati itu. Tancep nogas sih, pokoknya tak tekan sak entek-entek. Mungkin nonton beliau sekarang. Anaknya juga mungkin nonton karena nah ini rek, kamu lihat rek. Kita di bundaran ya, kita berhenti nih. Di sini ini berhenti kita. Tuh. Kita harus stop dulu. Nah, untuk membiarkan mobil yang sana itu lewat. Nah, ada motor apa itu. Nah, kalau di sini udah kosong baru kita maju. Ya. Nah, ketika saya maju, mereka berhenti tuh. Kamu lihat sebelah kiri itu. Tuh, mereka berhenti. Membiarkan saya lewat dulu. Nah, orang itu motor itu berhenti. Ya, yang di dalam bundaran itu yang diutamakan. Gak koyok nenggone dhewe. Yo, mentang-mentang lurus nyelowono ae. Des gitu. Nah, kalau ini di sini ini sudah dekat rek. Cuma ya tetap tak gas ya. Tetap tak gas karena masih sekitar 4 kiloan ya. Kalau lewat kanan kiri sawit gini ya. Tak guet nah wis.
Jarine arek-arek sifat kuping iki. Ya iku jenenge sifat kuping. Dalane sepi. Dan waktu itu hampir jam 12, hampir tengah malam. Tuh. Kita enggak usah khawatir ngegas, dia enggak mungkin nyelonong. Ya truk tadi itu meskipun sopir truk dia patuh sekali, kecuali kiri iku. Nah, Rek, kok nyebrang ngawur Rek kon Rek. Wah ke kiri Jo, kalem-kalem Jo. Mari nabrak kiri kon. Benjut to nabrak kiri kon. Ya Rek ya, tuh suasananya enak sampai sekarang, dan di sini tuh suasananya itu enak gitu Rek ya. Negarane wong ngene tetangga apa rumput tetangga itu selalu lebih hijau Rek. Negara tetangga itu selalu lebih hijau ya. Ya emang kondisi negara kita, tapi sebenarnya indah negara kita sih. Kita punya Lombok, kita punya Bali. Yang kurang enak itu ya kita lihat sekarang yang lagi viral-viral, banyak korupsi di mana-mana, itu loh yang bikin tidak enak itu Rek. Tidak kondusif. Sebenarnya seenak apapun di negeri orang masih nikmat sekali di negeri kita sendiri ya. Jadi jangan dianggap saya membanding-bandingkan di sini nanti kata orang-orang pendukung 02 itu pindah wae. Padha kayak sapa wingi kae. Kalau pengen hidup enak ke surga aja gitu. Jangkrik bedes. Ya. Ngawur. Ya nanti kena itu. Kita enggak bandingkan yang gimana ya. Kita ya bandingkan bahwa kayak gini loh berlalu lintasnya di negara ini itu gitu. Kayak gini loh suasananya di negara ini itu gitu. Ya. Ojo apa jenenge lek ngarani iki boomers ya, boomers. Mbok apa boomers itu. Dikit-dikit kalau ndak suka ya sana loh, pindah sana loh. Dikit-dikit kalau ndak suka, apa yang sudah kamu lakukan untuk negeri ini? Cok aku desain kapal wae ketel. Tinggo perekonomian negara ini. Gak oleh sombong Rek, gak oleh sombong ya. Tapi kalau ada pertanyaan gitu, apa yang sudah kamu lakukan untuk negeri ini? Itu jawabanku. Aku desain kapal wakeh, tinggi muat BBM, tinggi muat CPO, kayak goreng-gorenganmu itu, ya. Itu. Nah ini kita belok kanan ya. Belok kanan di U-turn, ya. Dan kita lihat ketika mau masuk U-turn, kita harus hati-hati ngelihat kanan kiri. Kalau ada yang mau jalan lewat, kita berhenti dulu karena ini sepi ya, kita langsung aja. Tuh kita muter-muter, kita masih satu putaran lagi kayaknya itu. Tapi mobilnya Hauyu mbiyen niku apa Hilux warna silver. Nggak tahu kalau udah tahun 2025 dia ganti itu apa sedan tipis depan itu tadi. Kok kau no perkembangan Rek? Harusnya tambah tahun lah, tambah ikut dah ya. Itu Rek ya. Kalau kamu ditanya apa yang udah kamu lakukan buat negeri ini, ya jawaban kon wae. Le Cik, lewat ndi iki Cak? Aku tak melok mepe lah kanan iki. Nah belok. Nah ini di sini itu pusatnya dok kapal Rek. Kamu lihat map ini ya tuh. Nah itu dok kapal itu banyak sekali di sini ya, ngumpul di sini. Jadi tidak seperti di tempat kita, terutama di Pontianak ya nyebar. Kalau di sini itu terpusat ya, tuh sebelah kiri tuh lihat. Ini dulu kawan-kawan saya banyak di sini juga, dan follower saya kayaknya masih ada yang di sini nih. Oh iya koyo itu dia masuk ke Fitawani itu. Ini dulu kantor ini ya, ini Fitawani Shipbuilding. Oh iya Rek. Bukan itu. Ini. Kantor ini saya yang desain untuk itunya. Taitung, kok Taitung Rek? Fitawani ndi Rek? Aku lali lho ndi Fitawani iki, Cak. Oh iki lho. Ini lho Fitawani Shipbuilding. Tuh. Ya apa mlebune Rek? Ya apa masuk Rek? Nah, oke, Fitawani Shipbuilding. Wih, langsung dibuka no kon karo satpame kon. Ngerti lek Pak Taman arep merene ya. Nah, kantornya itu dulu saya yang desain denahnya Rek. Ya. Kantor yang warna putih itu. Ya, denah-denahnya dulu saya yang membuat ruangan ini gitu ya. Itu.
Pagi. How you ada? How you? Di bawah ya? Di office ada siapa? Iya. Ono asu ya. Rek, sik rek kon rek. Digetak karo anu. Wonge. Nah, ini rek suasana rek. Dulu ndak segini ya, ini dulu workshop ndak ada. Dulu workshop ndak ada di sini. Dulu di sini tanah lapang. Terus ya memang masih untuk nyimpan plat ya, masih sama fungsinya. Dulu nyimpan platnya juga di sini. Kemudian CNC-nya juga di situ ya. Oke, kita turun ya. Kita turun. Oke, selesai. Boleh tolong call Hoyu atau Alung kah? Macam mana mau call dia? Ya. Balik, Mas kenapa balik main? Saya ya main saja. Mau pergi Brunei. Oh, mau pergi Brunei. Iya. Oh, ada dalam. Iya. Dalam. Oke. Iyalah, saya mau jumpa Alung aja nanti. Alung ada. Iya. Ya, on the way keluar. Oke. Kita mau Iya. pergi breakfast. Oh iya. Ya, on the Iya. way Oke. keluar. Iyalah. Sila kalau mau breakfast. Nah, belum. Nah, boleh call Alung lah. Saya kok Alung. Lagi ada bikin apa? Nih. Oh, itu Alung ya. Nanti dia pusing satu keluar nanti. Oh gitu. Ada bikin apa sekarang? Landing craft, Landing craft, lalu Habertak. OSP lah, nih 12, VT12. VT12 masih ada situ. Masih ada situ. 11 nih. Iya. Saya semalam ada call Mr. King. Terus bagi tahu lah kalau mau pergi Sibu, mau singgah di Sibu. Saya ada stay di RH Hotel. Hotel. Iya, RH Hotel. Ya. Boleh. Saya tolong kamu ke Alung. Kita ke Alungnya. Ini pukul 10 saya mau pergi Miri. Oh, mau pergi Miri ya? Miri nanti stay di Miri 1 malam. Oke, boleh. Lepas itu pergi Brunei. Boleh ya? Kamu nanti sendiri pergi tengok. Ya, saya boleh tengok-tengok sana ya. Boleh. Oke. Thank you. Kita ke Alung. Ini masuk YouTube ya. Oke. Mr. King tahu saya punya YouTube, saya punya ini, saya share bagi-bagi bangun kapal. Saya kan ada desain kapal juga di Pontianak. Ini Mr. Ling. Iya, Mr. Ling. Aliong punya anak. Sorry? Nih, Toke ketua punya anak. Alung? Aliong. Oh, Aliong. Mr. To. Mr. Ling lagi. Oh, Mr. Ling, satu lagi. Dia tuh Mr. Ling. Lupa kamu sama saya. Lupa kah? Ada ingat? Daddy. Iya. Kalau datang sini lah. Oh ya. Mau ketemu kamu lah. Hai. Saya kemarin ada telepon Mr. King ada pergi mancing kan. Jadi kamu jumpa Alung saja gitu. Sekarang orang baru semua. Iya, orang baru semua. Hoyu masih sini ya? Iya. Lagi bikin apa, Lung? Bapak biasa lah. Oh gitu. Iya. Sekarang ini baru lah orang engineer. Iya, engineer. Ini anak toke. Lembu. Lembu up sudah, tidak boleh pakai. Tapi masih sehat ya dia? Hah? Masih sehat? Dia kerja lain ya. Oh gitu. Oke. Udah. Masuk YouTube belum? Oh, ini ya. Bini, Oke, ya istri. Nah, ini rek ya. Lagi bikin seperti biasa dari dulu, bikin Habertak, bikin supply vessel, kemudian bikin LCT. Ya. Masih banyak yang kerja, Lung? Tidak balik kah mereka ini? Kan orang Indonesia semua ini atau Iban? Tidak. Indonesia ya? Ada lebih 10 orang balik sudah. Oh gitu. Tapi dia orang raya mesti bisa balik lah. Iyalah. Boleh tahan. Ini orang tak pandai raya ini, mana masih kerjain. Udah Lung, tak payah jauh-jauh sana sini saja. Sudah cukup lihat ini. Terima kasih. Itu putih itu apa? Aluminium ya? Oh Bu, yacht. Oh yacht punya atau oke? Putih itu bawa. Iya. Itu untuk main-main saja. Apa Sal, Mr. King pergi mancing tak bawa itu? Tidak lah, ini belum mana ini. Nah, ini ada bikin kapal aluminium rek. Saya tidak bisa tunjukkan terlalu jauh ya. Bawa besi atas aluminium. Jadi halnya ini besi, atasnya saja aluminium. Kalau yang putih itu full? Itu semua Semua aluminium ya?
Oke, pakai main-main saja. Iya. Nah, itu cantik di tanganmu kalau Iya. ada kunci. Kalau Iya. tak ada kunci. Tak ada kunci ya. Oke, it's okay loh. Next time lah. Ini mau 30 knot ya. Tuh rek, Vitawani Shipbuilding. Iya. Oh, ini bawahnya kelihatan itu. Bawahnya besi, atasnya aluminium. Tuh. Oke, tidak boleh terlalu banyak ini rek ya. Ini punyanya Tentara Nasional Malaysia ini. Sudah cukup ya. Long, ada pakai Wijay kah sini? Sana pun Wicai juga. Oh, ada ya pakai Wijay ya? Toke punya kapal Wicai juga. Oh, tuh. Saya pikir Ini dekat juga, Indonesia saja. Ini Kenapa ini? Yanmar ya? Yaman. Ya. Oh, Wijay juga ada sini ya. Saya pikir pakai Yanmar kah Mitsubishi kah gitu. Ya wes rek, ini aluminium rek ya. Saya tidak bisa tunjukkan detail ya karena punyanya itu. Nanti saya kena marah nanti ya, Jabatan Laut, punya Angkatan Laut itu rek. Ya, tidak boleh terlalu banyak. Saya tunjukkan sekilas saja konstruksinya seperti ini. Jadi ini longitudinalnya, dia konstruksinya memanjang ya, karena ya kapalnya aluminium dan bahannya tidak terlalu elastis sehingga dia dibuat konstruksi memanjang untuk kapal sekecil ini gitu. Nah ini dia pakai angle bar, ini agak gede, kemudian ada skalop-skalop yang dikasih kolar itu ya, tuh. Seperti itu saja ya. Dan skat-skatnya sama ya, skat-skatnya sama, ada stiffenernya dan jaraknya bukan 500 tapi sekitar 200 mm. Lu kalian tahu rek ya, panjang berapa ini Long tadi Long? 21. 21, mesinnya 3000 horsepower, bayangin. Tapi Dia mau kecepatan 30 knot. Nah, ini keluar pas mes ini rek. Duyung mes saya. Tempat tinggal bilik saya di lantai 2 Long ya. Enggak, 1 tahun lebih saja. Nah itu kalau Kurniawan mau 3 tahun. Itu. Ya di atas sono kita enggak usah naik. Ya? Iya sama. Oh gitu. Oh ini tutup ya? Tutup. Kantin depan masih ada? Tuh. Ya jadi tidurnya di sini, kantornya di situ, kantinnya di depan situ rek dulu rek. Ya. Serba berdekatan. Sebenarnya enak, cuma yang bikin enggak enak itu apa sih? Iki loh yang marai gak enak biyen. Sebenarnya enak kerja di sini. Ya, dulu itu. Kalau enggak salah ini dulu kamar saya nomor 3 itu si Saiful, Silai terus ini saya. Itu. Ya Saiful sama Silai masih sini ya, Long ya? Silai. lain masih ada. QC ya? Nah, dia itu. tahu ini hari ada datang. Saya dengar dia sudah cuti ya? Itu Legend pun ada sini. Oh, Regen. Semua masih. Oh, gitu. Nah, ini rek kamar. Iya, anak toke. Ini office ya ini. Oke rek yo, tuh galangannya itu saya udah tunjukkan perjalanannya gimana, kemudian di dalamnya seperti apa. Cuma saya tidak bisa tunjukkan detail ya karena kita tidak ngonten untuk belajar tentang kapal, hanya ada sedikit saya singgung tadi tentang aluminium, kemudian konstruksinya seperti apa dan tidak berani terlalu detail karena itu punyanya Angkatan Laut rek, dibedil aku ya. Jadi intinya kalian sudah tahu pada tahun itu saya bekerja di sini dan perjalanannya kalau misalnya kita mau ke pasar itu seperti apa sudah saya tunjukkan. Ya wis, itu saja video kali ini, mudah-mudahan menambah pengetahuan atau pengalaman ya. Jadi tahu galangan di salah satu galangan di Sibu ini seperti apa. Itu ada belasan, sebelah sana itu ada belasan galangan rek yang berjajar dan lebih besar dari Vitawani. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.